Inilah materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam, sumber daya alam, tema 4 kelas 4. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Nahdia Nurfauzia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajarnya. Nah, hari ini kita telah memasuki materi baru yaitu tema 4 tentang pelestarian sumber daya alam. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Dan yang kedua yaitu manfaat sumber daya alam. Dan yang ketiga hubungan sumber daya alam dengan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sedangkan berdasarkan ketersediaan di alam sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apakah yang dimaksud dengan keempat jenis sumber daya alam itu? Marilah kita bahas satu persatu, mulai dari sumber daya alam hayati. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam hayati itu adalah tumbuhan dan hewan. Selain tumbuhan, hewan, minyak bumi, dan batu bara termasuk ke dalam sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam bumi jutaan tahun yang lalu. Jenis sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Nah, apa sih sumber daya alam non-hayati itu? Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam non-hayati yaitu batu, air, dan tanah. Selain ketiga contoh yang ibu sebutkan di atas pada video, itu yaitu ada air, angin, logam, dan emas, perak, juga besi. Jenis sumber daya alam yang ketiga yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apakah ada yang tahu apakah sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan tetap tersedia di alam meskipun digunakan secara terus-menerus. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang pertama itu ada hewan, yang kedua ada tumbuhan, yang ketiga ada pada cahaya matahari, dan yang keempat ada air. Kemudian jenis sumber daya alam yang keempat yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus itu akan habis. Contoh, yang pertama ada emas, yang kedua ada batu bara. Nah, itulah jenis-jenis sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Kemudian, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam sangat banyak baik bagi kehidupan kita. Yang pertama, manfaatnya sebagai bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan contohnya bayam, manfaat sumber daya alam yang kedua yaitu padi sebagai bahan sandang dan lain sebagainya. Bahan sandang atau bahan pangan yang berasal dari hewan contohnya ada ayam, dari serat kapas, ada sapi yang berasal dari tumbuhan kapas,
telur, beberapa bahan sandal ada yang berasal dari hewan, dan lain sebagainya. Wol berasal dari rambut domba. Kain sutra berasal dari ulat sutra. Dan kulit hewan itu contohnya ada kulit sapi ataupun kulit ular. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai perawatan rumah tangga. Sumber daya alam kayu dapat digunakan sebagai pintu, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian, karet berasal dari getah pohon karet. Karet biasanya digunakan untuk membuat ban. Dan pada logam, logam ini biasanya digunakan untuk membuat sendok dan garpu. Kemudian manfaat sumber daya alam yang keempat yaitu sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Jamu termasuk obat tradisional. Jamu terbuat dari jahe, kunyit, kumis kucing, dan mengkudu. Berbagai produk perawatan tubuh seperti sampo terbuat dari lidah buaya dan sabun mandi biasanya dibuat dari sari bunga mawar. Kemudian manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, genteng, dan batu bara. Bahan-bahan tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Kemudian manfaat yang keenam yaitu sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya air, angin, dan matahari dapat kita gunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa jenis bahan bakar dapat terbuat dari tumbuhan dan hewan, seperti biodiesel dan biotenol berasal dari tumbuhan, dan biogas berasal dari kotoran hewan. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai tempat rekreasi. Kenampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut, keindahan alamnya dapat kita manfaatkan sebagai tempat rekreasi. Nah, itulah beberapa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Salah satu contohnya yang Ibu sudah gunakan di sini adalah bagaimana proses kertas yang berasal dari kayu. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di sini. Nah, Ibu sudah menyediakan gambar bagaimana proses dari pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Mulai dari yang pertama, merupakan kayu gelondongan yang berasal dari pohon. Kemudian yang kedua, kayu gelondongan ini nantinya akan dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong. Setelah menjadi kecil-kecil, potongan-potongan kayu tersebut dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. Pulp itu merupakan bubur kayu. Nah, pencampuran ini menggunakan mesin. Pulp ini dibersihkan dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Kemudian yang keempat yaitu pulp ini dikocok dengan air. Kemudian yang kelima, berbagai macam campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Kemudian lembaran yang dihasilkan mesin ini dibilas, kemudian digulung hingga menjadi gulungan kertas.